Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Yubion TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Tentunya pemirsa balik lagi nih di Research and Dedication. Tentunya di sini kita akan mengulik dan juga mengetahui nih pemirsa mengenai pengabdian dan juga penelitian dari seluruh dosen-dosen yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia. Dan tentunya kali ini spesial banget pemirsa karena kita sudah kehadiran seorang narasumber dan kali ini kita akan mengulik nih dan juga mengetahui mengenai penelitian dan juga pengabdian dari Ibu Eva Rosdiana SSTMKM. Langsung aja kita sapa nih pemirsa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah Ibu, selamat datang sebelumnya di studio Yubion TV. Nah mungkin kali ini nih Bu ya, sebelum kita berbicara dan juga berbincang mengenai penelitian dan juga pengabdian yang sudah Ibu Eva lakukan, mungkin terlebih dahulu kita kenalan dulu nih Bu dengan pemirsa yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosdiana SSTMKM. Nah, saat ini saya bekerja sebagai dosen di Prodi D3 Kebidanan. Jadi home base saya itu di D3 Kebidanan. Nah, namun saya juga selain dosen juga punya tugas tambahan ya di sini sebagai Direktorat Administrasi dan Akademik. Wah, luar biasa, jadi nggak cuma sebagai seorang dosen saja ya Bu ya, tapi juga mengatur segala sesuatu yang terkait akademik di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah Bu, mungkin bisa diceritakan nih Bu mengenai riwayat pendidikan yang sudah Ibu Eva jalani selama ini. Saya D3 Kebidanan dari Universitas Ubudiyah ya. Jadi saya sebenarnya alumni dari Ubudiyah. Nah, alhamdulillah ketika lulus kemarin itu mendapatkan beasiswa dari Universitas Ubudiyah untuk melanjutkan D4 Kebidanan di Ubudiyah juga. Dan selesai kuliah D4 Ubudiyah Kebidanan ya. Nah, alhamdulillah mendapatkan kesempatan lagi untuk melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat yang juga dibeasiswakan oleh Universitas Ubudiyah. Jadi basicnya memang di bidan ya, tapi S2-nya di Kesehatan Masyarakat. Yaitu melihat dari basic yang sudah Ibu Eva kuliah tadi ya, itu S2 di Kesehatan Masyarakat. Itu apakah ada mengajar juga nih Bu di Prodi Kesehatan Masyarakat di UI? Iya, nah jadi saya memang mengajarnya nggak cuma di Prodi Kebidanan ya. Nah karena tadi pendidikan terakhirnya di Kesmas, nah jadi juga saya mengampu beberapa mata kuliah yang juga ada di Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau home base-nya memang di D3 Kebidanan, tapi kalau mengajarnya ada di D3 Kebidanan, ada di Kesmas, dan kadang-kadang juga ada di Prodi Gizi ya, karena di Gizi kan juga ada mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Ada mata kuliah Promkes, nah jadi juga ada mengajar di sana. Nah, baik Ibu, ini mengenai profesi sebagai seorang dosen itu kira-kira kapan Ibu terbesit ya di benak ini pengen nih jadi sebagai seorang dosen? Karena melihat tadi awalnya itu pastinya bercita-cita ya seperti menjadi bidan gitu ya. Itu kapan kira-kiranya pengen nih atau tersadar nih bahwa profesi sebagai seorang dosen lah nih yang cocok gitu? Nah, memang awalnya cita-cita saya itu ingin menjadi bidan ya. Karena dulu berpikir kalau bidan sepertinya gampang nih cari kerja kan, apalagi bisa membuka usaha sendiri, bisa buka praktik. Nah tapi dulu saya ketika kuliah itu memang lumayan aktif ya, jadi suka kayak presentasi tuh suka. Nah terus pada saat teringat ya, pada saat sedang praktik klinik di Rumah Sakit Zainal Abidin, kemudian di situ kami presentasi kasus. Nah kemudian ada salah satu preseptor. Nah itu yang mengatakan bahwa kayaknya nih mahasiswa ini cocok nih jadi dosen, karena pada saat itu mungkin menguasai ya, karena kita kan kalau menguasai bahan ketika kita presentasi itu kan biasanya kelihatan bagus. Nah jadi dari situ kepikiran juga nih coba aja deh, apalagi saat itu ada tawaran D4, karena waktu masa setahun 2 tahun sebelum saya lulus D3 itu D4 masih boleh mengajar. Nah karena dulu juga ada dosen yang mengajar di D3 Kebidanan itu yang lulusan dari D4 Kebidanan. Nah tapi ternyata ketika saya lulus D4 itu udah nggak boleh lagi D4 mengajar mahasiswa D3 Kebidanan, jadi harus lanjut S2 lagi. Tapi setelah dilakukan ya Ibu, justru lebih nyaman ya menjadi seorang dosen ya, jadi udah terlupakan nih cita-cita sebelumnya menjadi seorang bidan ya. Tapi tentunya di sini juga sekaligus bisa lebih mempelajari banyak ilmu lagi terkait kebidanan ya Bu ya. Iya benar.
Nah Ibu, langsung aja nih, sebelumnya kita akan membahas mengenai penelitian dari Bu Eva. Dan ini mungkin sudah ada judulnya nih pemirsa, yaitu mengenai pengaruh obesitas, aktivitas fisik dan konsumsi makanan sumber natrium terhadap kejadian hipertensi pada remaja di Puskesmas Muara Batu, Kecamatan Aceh Utara. Nah mungkin Ibu Eva, dari tadi sudah kita paparkan ya mengenai judul dari penelitian Ibu. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit mengenai judul penelitian itu. Nah, jadi untuk semester ini saya mengambil judul tentang hipertensi ya. Nah, dan kenapa sampelnya kita ambil remaja? Karena biasanya kan memang kita sering mendengar hipertensi itu banyak pada usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun ya, atau pada ibu hamil. Nah, karena remaja sekarang kan kalau kita lihat dari pola makannya, aktivitasnya itu kan memang kadang-kadang sudah melebihi ya dari batas yang normal. Nah, sehingga banyak dari mereka itu yang menderita hipertensi. Nah, harusnya di usia remaja mereka tidak menderita penyakit hipertensi. Nah, tapi saat ini justru banyak remaja yang menderita hipertensi. Nah, kemudian hipertensi ini itu kan juga disebut sebagai silent killer ya. Nah, kenapa disebut silent killer? Karena kadang-kadang tidak ada menimbulkan gejala apapun, nah tapi tiba-tiba begitu sakit, begitu dicek menderita hipertensi. Nah, jadi begitu juga dengan remaja. Nah, remaja itu mereka nggak tahu kadang-kadang kalau mereka sudah menderita hipertensi. Jadi kapan ketahuannya? Ketika mereka sakit, ketika mereka berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, jadi kan bahaya ya kalau masih remaja aja sudah menderita hipertensi, apalagi ketika usianya nanti sudah beranjak di umur 50 atau 60 tahun. Ya, memang sangat menarik ya Bu ya mengenai penelitian yang Bu Eva lakukan, bahwa di sini membuka mata kita semua nih, terutama mungkin para pemirsa di rumah yang mungkin masih baru-baru ya, masih remaja gitu ya. Pastinya bahwa memang penyakit ini tuh bukan penyakit yang harus disepelekan gitu ya, bukan hanya oh masih muda nggak mungkin kena hipertensi, tapi ternyata remaja juga banyak, apalagi sekarang gitu ya Bu. Dan mungkin dari 3 yang udah Ibu teliti nih mengenai aktivitas fisik, konsumsi makanan natrium, dan juga pengaruh obesitas, dari ketiga hal itu apa nih Bu yang paling berpengaruh terhadap hipertensi pada remaja? Nah, kalau dari 3 variabel itu memang hasilnya semua berpengaruh ya. Nah, cuman yang paling besar pengaruhnya adalah obesitas. Nah, kenapa? Karena kita lihat juga kan kebanyakan remaja saat ini itu mereka pola makannya itu udah nggak teratur, jadi suka makan makanan junk food. Apalagi sekarang jenis makanan yang dijual itu banyak makanan-makanan yang yang Korea ya, entah apa-apalah jenis makanan. Kemudian minumannya juga Thai tea ya, atau jenis-jenis kopi-kopi yang lain lah kan. Nah, makanan-makanan seperti itu kan bisa menyebabkan obesitas. Nah, jadi obesitas ini kenapa bisa menyebabkan hipertensi? Nah, orang yang obesitas itu lemak dalam tubuhnya kan banyak, sehingga jantung ketika memompa darah ke seluruh tubuh, nah itu membutuhkan harus lebih kuat gitu ya, karena banyak di dalam tubuh kita itu lemak-lemak yang juga bisa mengganggu proses transfer darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, makanya untuk obesitas ini paling banyak yang bisa menyebabkan hipertensi, itu khususnya pada remaja. Iya Ibu, berarti memang obesitas ya bagi remaja, mungkin apalagi bagi remaja yang banyak mengkonsumsi makanan yang junk food tadi ya. Nah Ibu, sebelumnya kita nanti akan membahas lagi nih mengenai penelitian dan juga pengabdian. Tapi sebelum itu pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan segera kembali untuk Anda.